Oh, Jitsam. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Dede Timawan di podcast susibu.com. Siang hari ini saya kedatangan teman lama, sahabat lama yang sudah mewarnai suwi nemen ya. suwi ya. Zaman dinosaurus ya. Dinosaurus. Jadi Mas Josi Rizal. Ya, iya sih. Saya biasa panggilnya Uci namanya. Panggilan akrabnya Uci. Iya. Ya kan. Yes. Mas Josi Rizal ini saya kenal tahun berapa aja ya? Tahun sekitar 2000 berapa? 2005 ya. 2005 ya. 2005. Nah, 2005 saya ketemu lagi dengan beliaunya ini pas ini di SWA ya. Iya, pertama kali ketemu di SWA. Di SWA ya. Oh ya. Dulu di Malang ada EO namanya SWA Production ya. Betul. Di Jalan Cengkeh. Cengkeh. Cengkeh ya, di Jalan Cengkeh. Oke. Nomor 3 enggak salah itu. Iya, nomor 3 kiri kok namanya Mas Suudi ya. Nah, oke. Namanya yang punya namanya Suudi. Itu cukup besar, EO dari waktu itu perusahaan HM Sampurna ya. HM Ya, Sampurna. oke. Ya. Boleh ya nyebut merek ya di sini? Oh iya, dapat merek tuh, bayar Mas ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita bentuk pembelaan aja, ini lagi digoreng dia soalnya. Sampurna lagi digoreng. Betul. Betul. Baik, mungkin monggo Mas Suci. Apa ya? Ceritakan dulu, ya cerita. Tahun 2005 ya. Waktu itu saya masuk SWA itu kan memang dasarnya itu karena saya itu nganggur waktu itu. Oh, pengangguran. Pengangguran. Jadi waktu mau skripsi, sudah skripsi selesai terus nunggu yudisium segala macam itu kan nganggur kan. Ya. Terus waktu itu ditawarin Ibu Irina, Oh, Mbak Rina. istrinya Pak Suudi tadi itu untuk yuk ngewang-ngewangi ya. Akhirnya kenal dengan Mas Dedet, kenal dengan banyak band-band waktu itu apa ya? Apa ya? Silik Kak. Ayo, silik Kak. Splash Band. Oh, Pak bandku. Bandnya sampean itu. Iya. Apalagi ya waktu itu ya, karena waktu itu saya ditempatkan di bagian kreatif sama Mbak Dina, jadi memang saya itu berhubungan sama teman-teman talent, terutama dealing talent segala macam. Jadi ya waktu itu akhirnya teman-teman saya di dunia talent Banyak. SPG juga. Oh, SPG. Pokoknya berhubungan dengan manusia waktu itu. Pada manusia. Bukan produksi ya? Yang ganteng-ganteng yang cakep. Nah, Kalau produksi enggak mau saya. Anda mau Soro. Soro. Abot. Wonge gede-gede kereng-kereng. Iya. Ya itu terus sampai tahun berapa ya waktu itu sebenarnya saya kalau di dunia entertain itu mulai tahun 2005 meskipun saya di SWA cuma 1,5 tahun. Sampai setahun itu ya. Setahun setengah cuma. Habis itu saya dipindahkan ke subnya SWA yang namanya Bintang Production waktu itu. Oh, teh anak itu. Ya, Bintang Production anak ya kan dia. Yang ngurusi brand sebelah. Oh, ya. Oke. Itu di situ juga akhirnya setelah apa ya waktu itu saya bukan resign sih, saya memang ingin mandiri waktu itu. Akhirnya saya jalan sendiri bentuk event organizer sendiri bareng sama kayak Mas Oni terus itu si Siapa? itu sing Masuk di brand sebelah itu ya. Jadi pernah sempat kerja di brand sebelah ya. Ya. akhirnya itu Dan Dani juga kan ya? Bati akhirnya itu ya udah kita waktu itu kita ngejalanin brand sebelah waktu itu. Dan setelah sampai tahun 2000 terakhir saya ngurusin event itu 2011 itu brand sebelah juga waktu itu eventnya siapa Segidok SID ya waktu itu. Oh iya. Jadi ya sudah akhirnya saya memutuskan saya tidak mau lagi di IO. Karena waktu itu papeknya siapa ya. Dan saya itu ada rasa kok enakan tadi talent ya. Oh iya, dibayar. Karek teko guyu dipijeti. Terus mari main mudun mulai bayaran. Cuma bayaran. Oke. Waktu itu akhirnya saya sempat vakum dari dunia entertain, saya masuk waktu itu keluar dari zona entertain, saya masuk ke dunia produksi waktu itu. Jadi saya masuk ke dunia kaos. Oh, clothingan. Ya waktu itu karena saya Mereknya masih ada Mas sekarang? Sebenarnya ada, cuma saya sekarang hanya melayani satu vendor aja, melayani satu pabrik aja, Aqua dari Danone. Danone. Hanya ke Danone yang untuk dulu aku bikin segala macam kayak bikin kaos satuan segala macam guys. Kita berusaha survive waktu itu kan ya guys.
hancur-hancuran itu. Cerita gitu soal curhat gitu. Lu enggak apa-apa, itu pas soalnya. Tapi ya itu udah akhirnya saya sempat masuk ke dunia sablon segala macam, saya nyablon, saya desain sendiri, saya nyablon sendiri sampai sekarang pun saya bisa jahit. Oh ya. Tapi ya jahit kaos, jahit hem kayak gini saya. Susah. Enggak iso sih. Enggak iso, angel. Tapi basicnya bisa sebenarnya. Tapi cuma udah enggak anu lagi. Akhirnya iseng-iseng ini tahun 2015 akhir tuh saya itu karena saya sebenarnya basicnya dunia desain, saya kan sering banget megang komputer. Desain ternyata kok saya itu kenal dengan nama suatu program itu, nama aplikasi gratisan namanya Virtual DJ waktu itu. Oh, Virtual DJ. Ya. Ini kayaknya program DJ, tapi kan waktu itu nggak ngerti apa gitu. 2014 atau 2015 kali itu. Terus juga kebetulan tetangga saya itu salah satu DJ senior namanya Mas Jeffrey Kacamata. Oh, Jeffrey Kacamata. Oke. Itu rumahnya depan rumah saya waktu itu. Nah, pernah pada tahun 2013 dulu dia itu pernah menawarkan mau ngajari saya DJ. Oh, oke. Mas ke rumah saya, ayo main gini. Nah ternyata itu cuma nggak pernah terjadi. Siap saya ke rumahnya orangnya nggak ada. Siap saya, akhirnya gak niat wong iki. Gak niat. Jeffrey Spektra. Gak niat. Waduh, gak niat lagi. Akhirnya suatu saat ketemu. Gini hai. Kamu belajar ini loh, ada program namanya Virtual DJ. Saya copy, saya install, sampai rumah, terus ini diapa? Akhirnya mimpi itu sempat saya geser dulu dengan kebutuhan yang lainnya, dan akhirnya di tahun 2014 atau 2015 itu saya ketemu lagi sama program itu. Ini kan program yang dulu pernah dikenalkan sama Mas Jeffrey. Akhirnya karena waktu itu saya ada waktu agak luang, saya nyoba ngulik sendiri. Dengan program YouTube, lihat YouTube. Waktu itu YouTube masih belum seperti sekarang. Iya, jadi semua videonya itu gambarnya itu buruk-buruk gitu. Jadi dengan internet yang seadanya, terus kita kan coba mempelajari DJ itu seperti apa sih. Virtual DJ-nya itu ya. Memainkan virtual DJ-nya. Akhirnya ya seperti pada umumnya ya. Kalau orang baru bisa itu kan rumangsa ya. Wong Jawa kan rumangsa. Wah, DJ mek ngene tok iso aku. Iya, oke. Dan itu memang boost confidence-nya tuh agak sedikit over dari seharusnya. Apalagi belajar sendiri. Wah, belajar dewe kan. Lapo aku sinau nang, aku iso. Oke. Dan akhirnya saya nekat waktu itu beli alat DJ controller dengan harga 3,5 juta waktu itu. Oke. Waktu itu saya nggak punya uang. Akhirnya saya mikir lagi, karena waktu itu saya sempat masih jalan sama IO dikit-dikit, sama Mas Oni waktu itu. Saya menawarkan diri, timbangannya kon golek DJ, aku aja tadi DJ. Oh, tadi talent lagi sekarang. Oh, ya gak apa-apa sih. Piro iki wis? Kan ada 10 titik waktu itu. 10 titik itu budgetnya kalau nggak salah itu 500.000 per titik. Sehingga kalau aku 10 titik kan aku 5 juta. Berarti 2 juta. Aku iso tuku alat berarti. Iya. Dengan modal sudah bisa virtual DJ, tapi uangnya nggak ada. Saya ngutang dulu sama Mas Oni, Mas aku utang ono sih, oke tuku alat dulu, gak tuku alat. Ya iki makanya ya iki akhirnya diutangi tapi cuma 2,5 juta. Uangnya kurang dari harganya 3,5. Dan itu saya utang istri saya pada itu dengan alasan bla 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 bla. Akhirnya kasih. Saya beli alatnya. Saya belinya online. Masalahnya saya belinya itu di beberapa hari sebelum Lebaran. Jadi kan barangnya pengiriman kan ruwet pasti lagi fullnya. Padahal minggu depan setelah Lebaran itu harus sudah main. Belum latihan nih. Belum latihan juga, belum pernah megang alat. Akhirnya datangnya ternyata pas satu malam sebelum Lebaran. Itu datang akhirnya dengan stres yang agak saya nyoba pasangin alat segala macam dan ternyata alatnya nggak bunyi. Entah saya nggak bisa cara nyetingnya, entah ada yang salah di mana dan saya nggak tahu harus tanya sama siapa. Itu apa ya? Pengalaman. Breaking yang lumayan walah, cuk aku wis
Tahu. Arek Malang ya. Aku wis tuku alat, aku wis sinau ternyata Wis utang pisan. wis utang gak muni lah. Men iki main Terus piye opo cara? main. Akhirnya gimana solusinya saat itu? Soalnya saat itu saya nyoba tanya-tanya ke teman-teman DJ yang itu Mas Jeffrey dan beberapa teman-teman lain. Semua nggak ada yang ngerti caranya mengoperasikan controller. Kalau si DJ semua mereka paham. Tapi controller waktu itu 2014. Belum. Oh, berarti itu termasuk baru ya kontrol saat Masuk itu ya? baru. Oke. Jadi masih era-eranya yang belum belum booming. Jadi saya DCI waktu itu dan gak enaknya DCI emang oke, tapi gak enaknya. Lek pas ada masalah gak ngerti malah. Takut sobon. Takut sampai ditabari kok ora ngerti. Dan akhirnya utek sampai saya hampir literally nggak tidur selama hampir 50 jam untuk ngetek Utek itu. ya. Buku manual tuh saya bawa sampai ketumpahan kopi, ketumpahan rokok, lecek. Tapi dan bahasanya kan saya nggak ngerti banget itu bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya ngerti, tapi saya nggak ngerti tekniknya dengan bahasa teknik banget. Kabel aux, kabel ini, aduh gak latensi, aduh apa ini gitu. Ya akhirnya bisa. Akhirnya bunyi. Oke, bunyi. Itu yang bahagianya bunyi bisa. Akhirnya nyoba. Tapi ada satu masalah lagi. Itu H-1 yang belum saya temukan waktu itu juga di headphone nggak bunyi. Jadi gimana kita bisa beat match waktu itu murni saya menggunakan mata doang pakai digital. Oh, pakai ini ya grafiknya. Pakai grafiknya. Karena saya nggak tahu ini bunyikan itu monitornya pakai headphone. Muni opo di headphone nih. Padahal ya akhirnya saya temukan tapi masih nanti. Akhirnya saya main pertama kali. Belajar dewe dan itu di agak minggir tempatnya sih untungnya. Itu acara. Saya nggak ngerti lah wong. Lek ono belajar di BBM. Acaranya Gigi Network. Oh, oke. Ya terus saya mainkan dan saya sama sekali nggak berani lihat penonton. Saya nggak respon. Udah saya di glue gedu. Dan itu mohon maaf saya minuman keras waktu itu karena saya yang groginya luar biasa jatah dan saya yang baju sampai basah rasanya. Ayo sekarang DJ ini itu rasanya aduh. Ya apa ya? Gak pede ya wes. Akhirnya main untung cuma 15 menit. Wes cukup. Alhamdulillah ya. Ya akhirnya setelah itu saya mulai jalan lagi. Oke. Dari setelah 10 event itu selesai, akhirnya pertanyaannya kan next what? Ya. Apa setelah ini? Apa? Mau ngapain habis ini? Karena saya secara umur saya nggak muda. Saya secara pengalaman cuma 10 event di rural gitu. Terus akhirnya saya nyari event lagi dengan waktu itu yang pertama kali yang mau nerima saya event itu bukan klub, bukan beer house, bukan tempat entertain, tapi adalah Indomaret Point. Saya nggak dibayar dengan asumsi saya nggak dibayar, tapi saya dikasih makan sepuasnya. Karena saya itu salah RTE waktu itu ada istilahnya RTE, ready to eat, jadi kita kasih makan itu. Jadi saya temen ya. Berapapun juga. Ikut di situ boleh. Boleh. Dan sempat itu akhirnya sampai rame. Ternyata tetangga depannya Indomaret itu merasa keberatan dengan ada musik itu. Akhirnya waktu itu Indomaret juga lagi kena masalah penjualan penjualan bir nggak boleh. Nggak boleh masuk di akhirnya ya setelah saya di sana hampir 4 bulan akhirnya saya terus. Tapi cukup lama ya, suwi ya, petang bulan ya. Lumayan. Karena setelah itu saya berpikir kalau saya hanya seorang sendiri dan saya hanya laki-laki yang gak menjual entertain laki-laki dan akhirnya saya nyari orang itu ada orang mau belajar DJ cewek tak gratis sih. Namanya lucu nih, dia kan pernah di Freya Alana sekarang. Oh, dulu namanya Anera. Freya Anera. Nah, ini Freya. Dia yang pertama kali orang yang belajar sama aku dan aku waktu itu aku ngajar dengan cara yang sangat-sangat mungkin out of the box ya. Saya ngajarkan pakai virtual DJ, pakai alat yang 3 jutaan. Dan waktu itu akhirnya karena saya punya di cewek, saya skip cepat aja ya dia. Akhirnya kita mulai main saya mempergunakan koneksi radio di IO. Oh ya.
Nah ini loh, Waduh, aku itu punya, rumus lawas. saya punya DJ cewek ini. Oke, dimainkan. Akhirnya kita mulai dikenal. IMX mulai dikenal. Meskipun kita belum pernah masuk klub sama sekali. Tapi dimulai dikenal pun sudah ada omongan elek waktu itu. Oh ya? Jadi omongannya IMX itu arek kontrol kan, arek virtual DJ. Oh ya. Bukan real DJ. Bro real DJ istilahnya, virtualan. Tapi waktu itu ya wis ya gak apa-apa lah, kita cari cara dengan cara sendiri. Dan akhirnya waktu itu kita masuk ke brand ya waktu itu. Akhirnya saya ada event tahun baru dengan budget yang agak lumayan. Saya akhirnya brandnya kan kalau DJ itu harus pakai alat yang nggak ada laptopnya waktu itu. Ya. Dan harus pionir. Oh ya. Kalau nggak mau dianggap DJ abal-abal, Apa alat standarnya itu pionir. Dan waktu itu, pionir regone piro, dan akhirnya waktu itu yang terbeli adalah Aero. XDJ R1. Oh, SD R1, sip. R1. Itu akhirnya ya kita belajar coba baca pakai itu, murid-murid saya ajari lagi pakai Alat itu. dan itu ternyata bener-bener keluar dari ilmu yang kita pelajari sebelumnya dengan virtual DJ. Beda. Berubah sekali akhirnya. Yang mereka biasa dulu pakai mata ngeliatin. Oh ya, ada grafik deh, nyolong deh ngono deh ya. Sekarang harus bener-bener dengerin. Nggak oke. ada, akhirnya belajar lagi. Dan saat itu aku mulai merasa yang sebelumnya tadi aku merasa rumongso ya. PD. Masih banyak Yang harus dipelajari. Dan itu saat itu saya mulai, aku harus belajar deh. Akhirnya waktu itu aku ingin menaikkan IMX itu menjadi satu yang lebih lagi. Waktu itu senjata saya ya emang menurut saya yang pertama itu Freya itu aku sedikit paksa dia ikut kompetisi MDJH. Saya nggak ngerti kompetisi sama sekali gimana. Standarnya nggak ada ya? Nggak ngerti. Standar penilaian benar nggak tahu ya? Yang kita coba hanya niru di YouTube cari-cari. Setnya Juicy M. Oke. Itu saya lihat, saya pelajari lagunya pakai apa aja, cara mixingnya gimana. Itu yang ditiru. Dan plug tuh sebenarnya. 80%. 80%. Awal belakangnya diganti sedikit. Tapi karena waktu itu YouTube juga belum lengkap. Belum seperti sekarang kan. Sekarang niru YouTube harus pengetahuan. Dulu kan orang nggak terlalu niru YouTube. Jadi waktu itu kita masih aman dan si Freya bisa mencapai juara tiga waktu itu untuk di Malang, dan itu waktu kebanggaan buat saya. Ternyata aku bisa ngajar anak kompetisi dengan label yang belum dikenal saat itu. Belum dikenal. Tahun 2015. Waktu 2016 ya. Akhirnya saya melihat kayaknya aku harus ke arah kompetisi deh. Akhirnya kita nyoba belajar kompetisi segala macam. Iya. Terus skip aja deh. Kayaknya setelah itu sebenarnya yang paling saya ini sih titik balik saya itu waktu saya dunia YouTube. Karena hampir 100% ilmu, saya nggak punya guru. Hampir 100% ilmu yang saya pelajari itu semua dari YouTube. Akhirnya saya ini pengalaman pribadi berarti ya? Pribadi. Akhirnya saya mencoba mengembalikan apa yang saya tahu kembali ke YouTube. Waktu itu pertama kali saya membuat video hanya dengan webcam harga Rp300.000. Saya membuat tutorial bagaimana cara mengganti flash disk di R1 untuk pergantian DJ. Karena suara cuma satu. Satu. Caranya apa? Cara itu saya dapat dari Mas Dida. Dida Adita macam. Waktu itu saya cari di YouTube, itu nggak ada teknik itu. Teknik itu nggak ada. Dida yang bisa. Waktu itu ini kayaknya tak share ke YouTube, kayaknya lucu deh. Gitu. Karena juga itu pengetahuan yang nggak banyak orang tahu juga. Iya. R1 ya soalnya. R1. Akhirnya waktu itu saya bikin video itu dengan sangat video ala kadarnya sekali. Ngomongnya juga terbata-bata, videonya buruk lah, itu 144 paling enggak 360 atau 4 jempolek. Tapi saya mencoba, setelah saya upload, saya biarin, saya lupa. Udah punya itu. Udah ngirim itu lupa. Setelah beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian saya lihat lagi. Ternyata nonton sampai 3.000 orang waktu itu. Loh gila, saya nembus 1.000 aja loh, nggak ada. Nggak susah satu-satu, nggak mungkin. Itu banyak tanya, berarti orang butuh gitu loh. Akhirnya oke lah, apa yang saya tahu waktu itu saya coba kembalikan lagi ke YouTube. Akhirnya saya ngejar waktu YouTube kan biar untuk bisa AdSense itu kan harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tonton. Waktu itu saya ya Pak aku jadi YouTuber Aku mulai beli kamera yang agak bagus, satu yang ya pelan-pelan lah gitu. Akhirnya tapi tetap belum sampai 1.000 subscriber. Murid saya itu ikut kompetisi ke Jakarta. Masuk final. Dan saya waktu itu dampingin. Dan waktu di sana ternyata ada ada
orang Pioneer, karena Pioneer sebagai apa ya, sponsor waktu itu. Dia orang perwakilan Pioneer dari Jakarta datang terus memberikan perkenalan alat. Terus waktu itu saya lihat, aku kudu ketemu wong iki. Apa caranya ketemu wong iki? Waktu itu saya berpikir aku nggak ada endorse, nggak ada apa, aku suka banget pakai barang Pioneer gini-gini, tapi aku nggak dikenal sama orang Pioneer. Habis aku bikin perkenalan, akhirnya aku orang yang turun panggung, namanya Pak Raku, dia manajer marketingnya Pioneer DJ Indonesia. Saya langsung ngajak kenalan, Pak Raku, saya Yosi, akhirnya ngomong gitu, saya menunjukkan, Pak, saya punya YouTube loh untuk barang-barangnya Pioneer. Pioneer mau nggak sih bantu saya? Paling nggak alat sampean tak pinjem, tak buat review segala macam. Waktu itu orangnya agak nggak yakin nggak gitu. Terlalu Tapi saya maksa. Maksa, ngeyel. Sampai tak screenshotkan YouTube saya, tak kirimkan ke WA-nya dia waktu itu. Dan waktu itu dia responnya sih 50-50. Oh iya bagus gini-gini. Normatif lah. Ya biasa lah. Di situ sudah, kan saya di Jakarta. Itu siang hari saya ketemu, malamnya tiba-tiba orang itu WA lagi, Pak Raku itu. Yosi, setelah AMDJ-an bisa ke kantor nggak? Bapak mau ketemu. Wah, ini katanya sudah Bapak. Ya berarti bos. Berarti bos ini. Iya Pak Raku bisa jam segini. Akhirnya officially saya disuruh datang ke Pioneer. Saya datang ke sana dan ketemu Pak Henry waktu itu. Itu yang bosnya Pioneer Indonesia. Dia tuh yang sangat menerima saya dengan hangat sekali, yang turun dari lantai 2 tergopoh-gopoh. Aduh, Mas Yusi dari INSC gini. Ya, waktu itu ada kebanggaan yang tiba-tiba langsung akhirnya aku mulai dikenal orang-orang ini. Dan waktu itu saya cuma bilang, Pak, saya boleh pinjam alat CDJ Turuannya nggak? Turuan itu kalau teman-teman tahu adalah CDJ paling mahal, harganya 250 juta. Itu lebih dari Nexus 2. Dan itu belum pernah laku di Indonesia. Belum pernah laku. Karena terlalu mahal. Dan fiturnya yang nggak terlalu beda jauh juga jauh dengan Nexus 2. Waktu itu saya nyoba nge-review di kantor itu, saya review segala macam. Dan itu akhirnya jadi salah satu tonggak video saya di YouTube yang bernama Alat DJ Sultan. Alat DJ Sultan. Sebutan Sultannya soalnya udah viral dulu sebelumnya. Ya, karena kata-kata Sultan kan viral. Dan itu video itu sampai ditonton sama Dipa Barus waktu itu. Waktu saya pernah rental alat ke Surabaya, dia, "Lu Mas sampean yang yang nge-review alat Sultan itu." Ya, akhirnya saya, aku udah mulai dikenal. Ya jadinya aku sih mikir kalau jadi seorang entertainer itu kayaknya memang harus bisa mengekspresikan diri, mengeksistensikan dirinya. Itu wajib. Dan lebih wajib lagi saat berkesempatan dengan orang yang lebih besar, deketi aja. Ya, peluang-peluang itu harus dimanfaatkan lah. Ini loh saya. Dengan tapi tentu dengan ada sesuatu hal yang bisa ditawarkan kan gitu loh. Ya sih, itu aja sih. Yang beda dari yang lain. Waktu itu juga, ini sorry ya, timeline-nya agak acak-adut, saya sudah nggak apa-apa soalnya. Terus saya di Malang waktu itu, salah satu yang bikin saya kenal juga seperti kayak Mas Dedet lagi. Saya kenal Mas Dedet lagi. Itu waktu ada PDJI di Malang. Malang itu waktu itu mau bikin pengurus baru, menghidupkan lagi pengurus baru di PDJI Malang. Saya diundang. Waktu itu saya malu karena aku ki sopo. Terus terang waktu itu masih saya. Posisi itu kamu sudah punya Freya atau tapi? Sudah punya Freya. Kita masih bener-bener aku iki sopo. Aku masih ada rasa yang minder waktu itu. Karena saya DJ tuwek. bukan DJ yang mulai 6 sampai tapi wis tuwek pas DJ. Barusan tua ini baru belajar DJ. Terus saya diundang ke situ, aku ngeliat ada orang-orang kayak Om Abbas itu itu udah kayak senior sih. Aku ini sopo Dan akhirnya waktu itu di Permata Jingga waktu itu nggak salah. Terus saya di Mas Dedet mendekat tuh, saya benar-benar nggak kenal siapapun di meja itu selain Mas Dedet sama Om Abbas. Om Abbas pun saya nggak kenal, cuma tahu ya. Karena dia orangnya terkenal sekali. Jadi senior banget. Tapi habis itu ya udah, akhirnya jalan seperti itulah. Akhirnya sekarang ini dipercaya sebagai sekretaris PDJI. PDJI ya memang di PDJI gimana rencana PDJI dalam waktu COVID ini? Ini nanti kita bicarakan khusus ya di segmen yang lain, kita ketemu lagi di di podcast ini, tapi khusus untuk bicara tentang PDJI.
Ada lagi Mas, gini saya tanya lagi. Jadi sekarang dengan Pioneer ada kontrak enggak maksudnya terkait dengan review produk ya? Oh ya, ini mungkin saya sedikit cerita ya. Kalau Pioneer DJ Indonesia itu sebenarnya nggak kayak official kayak yang di Pioneer DJ Singapura, Pioneer DJ Amerika. Berarti authorized dealer kalau mereka ya? Atau authorized distributor? Authorized importer. Kalau Indonesia, ya. kalau yang di Singapura? Oh itu jadi kalau di Singapura tuh lebih kayak brand sudah. Udah brand, jadi dia ada okay. tim marketing, benar ada segala macam. Mereka bisa bikin event-event. Bisa bikin event. Sebenarnya kita juga bisa bikin event sih, tapi nah, kalau importer kan enggak, kan misalnya kulak tok lebih bisa nanti sponsor, tapi terbatas. Ya terbatas dan aku kurang paham ya kalau waktu karena kan dia seorang importer kan. Beda kalau dia memang cabang brands, kan dana promo juga bukan dari dia, pasti dari pusat juga kan. Gitu. Ya, ada support itu gitu. Ya itu kalau itu kan ya kalau memang brand kan gitu. Mungkin karena itu belum, jadi saya nggak dikontrak secara resmi sama Pioneer, jadi tapi komitmen. Saya memang suka dengan pada Pioneer. Saya mengerti betul dengan Pioneer dan saya dasarnya suka membagikan apa yang saya tahu ke orang lain. Kadang-kadang saya dibilang sok tahu, tapi ya enggak apa sih, saya cuma sekedar memberitahukan apa yang saya tahu, dan ternyata subscriber saya bisa mencapai 16.000. Ya mungkin 16.000 bagi kebanyakan YouTuber itu kecil karena saya bangga dengan 16.000 saya karena video saya itu tutorial, video yang membosankan. Sebetulnya. Betul kan? Tapi ternyata banyak. Di angka 16.000 itu udah besar. Gitu. Kecuali kalau kita bikin video yang banyolan atau apa, 16.000 ya kecil. Entertainment secara umum itu kecil. Tapi kalau tutorial, siapa sih yang mau belajar sebenarnya? Itu ada ternyata 16.000 orang. Tapi mungkin dengan situasi sekarang jadi perlu, karena kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa kemana-mana, maka ya channelnya kan kita mau ngeliat kemana ya, di headphone kan. Oh iya, dulu pertanyaan paling sering ditanyakan orang, bisa nggak saya ngajar online? Dari dulu saya selalu nolak karena nggak yakin. Karena nggak yakin dengan itu bisa. Itu bisa karena kan kan lebih arah praktek daripada teorinya. Ya, tapi karena untungnya ada COVID ini, bukan untung sih, apa istilahnya? Jadi kita berkah COVID kayaknya. Jenenge berkah COVID. Kita jadi mengepus diri kita ke sisi yang lain bahwa online itu juga bisa ternyata. Dan saya akhirnya untuk pertama kali saya pernah ngajar online. Oh, sudah ada ya? Sudah ada, satu orang. Dari Bali. Dari Bali. Dia. Berarti nanti kayaknya kita perlu juga. Kira-kira ada rencana ke Malang nggak muridnya ini? Kalau dia COVID ini kayak masih belum. Enggak, maksudnya setelah nanti COVID selesai. Bisa sekali. Bisa sekali. Oke. Baik, nanti akan kita punya tamu istimewa. Jadi seorang DJ yang belajar secara online ya. Programnya pakai. Saya cuma pakai WhatsApp video sama tim viewer dan Zoom. Udah itu aja. Nanti kita akan buktikan bagaimana seorang murid DJ belajar DJ melalui online. Siap. Ya, itu sih. Itu sih kalau itu ya. Oke. Jadi mungkin sementara itu dulu ya, Mas Oci. Terima kasih banyak sudah hadir di channel podcast saya. Sama-sama. Nanti mungkin kita ketemu lagi dalam segmen yang berbeda, ya kan? Mungkin juga ada hal yang baik kita sharingkan bersama-sama. Siap. Ya. Oke. Terima kasih Mas Jose Rizal dari MX TV, sekarang dia dikenalnya Bang MTV, dan saya Dede Timawan dari podcast sosiobu.com. Ucapkan terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Dadah.